Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, kita tepuk semangat dulu ya, supaya tambah semangat lagi. Baik, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Siapa yang ingat minggu lalu kita belajar materi apa? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah belajar materi sistem persamaan satu variabel atau biasa disebut dengan SPLDV. Sedangkan pada hari ini kita masuk kepada bab 2, yaitu pada barisan dan deret aritmatika dan geometri. Sebelum itu, Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama yaitu memahami konsep barisan aritmatika dan geometri. Yang kedua, memahami konsep deret aritmatika dan geometri. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Pembahasan pada subbab pertama yaitu barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika atau biasa disimbolkan dengan UN, yaitu barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Nah, polanya itu bisa berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi, setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih inilah yang dinamakan beda, biasa disimbolkan dengan B. Misalnya, di suatu barisan memiliki suku pertama yaitu 2. Kemudian suku pertama disimbolkan dengan U1 atau A. Lalu di suku kedua yaitu 5 dan di suku ketiga yaitu 8 dan seterusnya. Berarti barisan ini memiliki beda 3 pada setiap sukunya. 2, 5, 8 dan seterusnya. Untuk mencari beda yaitu U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 dan seterusnya. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3 atau 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Rumus barisan aritmatika. Rumus mencari suku ke N barisan aritmatika yaitu UN sama dengan U1 ditambah N-1 dikali B, atau UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Rumus mencari beda barisan aritmatika yaitu B sama dengan UN dikurangi UN-1. Keterangannya, UN sama dengan suku ke N, U1 sama dengan A sama dengan suku ke 1, UN-1 sama dengan suku ke N dikurangi 1, kemudian B sama dengan beda, dan N sama dengan banyak suku pada barisan aritmatika. Setelah penjelasan tadi, apakah semuanya sudah paham? Baik, kalau sudah paham, Ibu kasih soal singkat ya. Jika terdapat suatu barisan yaitu 1, 3, 5, berapa bedanya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 2. Diperoleh dari U2 dikurangi U1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Baik, jika sudah paham, Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Penjelasan materi selanjutnya yakni deret aritmatika. Apa yang dimaksud dengan deret aritmatika? Deret aritmatika adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, di sini kita hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya saja sampai ke suku yang diperintahkan. Misalnya, kamu diperintahkan untuk mencari deret aritmatika jumlah suku 5 pertama dari barisan yang tadi dibahas. Jika seperti ini ya penjelasannya, berarti barisannya aritmatikanya itu 3, 7, 11, 15, 19. Jumlah 5 suku pertamanya berarti 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 sama dengan 65. Lalu bagaimana ya kalau kita mencari deret aritmatika jumlah 100 suku pertama pada suatu barisan? Nah, daripada kamu pusing menjumlahkan semua suku dari pertama sampai ke suku ke 100, mending kamu memakai rumus deret aritmatikanya. Untuk rumus deret aritmatikanya, kamu bisa lihat di bawah ini ya. Rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2
dalam kurung A ditambah UN, atau SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali B tutup kurung. Untuk keterangannya, SN sama dengan jumlah N suku pertama, A sama dengan suku pertama barisan aritmatika, B sama dengan beda, dan N sama dengan banyak suku barisan aritmatika. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Jika sudah, Ibu akan memberikan contoh soal supaya kalian semakin paham. Contoh soal deret aritmatika. Diketahui barisan aritmatika 27, 24, 21, 18, dan seterusnya. Jumlah 20 suku pertamanya adalah, diketahui A sama dengan 27, B sama dengan U2 dikurangi U1, sama dengan 24 dikurangi 27 sama dengan negatif 3. Untuk menjawabnya yaitu memakai rumus deret, yaitu SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1 dikali B. Kemudian S20 sama dengan N-nya diganti 20 menjadi 20 per 2 dikali 2 dikali 27 ditambah 20 min 1 dikali negatif 3. S20 sama dengan 10, 54 ditambah 19 dikali negatif 3. Kemudian S20 sama dengan 10 dikali 54 ditambah 57 sama dengan S20 sama dengan 10 dikali negatif 3. S20 sama dengan min 30. Jadi jumlah 20 suku pertamanya adalah negatif 30. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan tampilkan sebuah video biar kalian tidak bosan dan lebih paham. Disimak baik-baik ya. Aku bingung dengan jumlah batu bata yang aku pergunakan untuk membangun tembok belakang rumahku. Sepertinya aku bisa membantu. Bisa kau ceritakan lebih lanjut mengenai tembok yang ingin kamu bangun? Jadi begini Supermat, aku ingin membuat tembok yang terdiri dari 5 baris, di mana pada bagian paling bawah merupakan baris kelima terdiri dari 10 buah batu bata. Sedangkan selisih dari setiap baris adalah 2 buah batu bata. Kira-kira seperti itulah rencanaku dalam membangun tembok tersebut. Bisakah kamu membantu menghitung batu bata yang kuperlukan? Tentu saja. Begini cara menghitungnya. Tentukan A dulu dengan menggunakan rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kali B. U5 sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. 10 sama dengan A ditambah 5 dikurangi 1 dikali 2. 10 sama dengan A ditambah 4 dikali 2. 10 sama dengan A ditambah 8. 10 dikurangi 8 sama dengan A. A sama dengan 2. Oh, seperti itu. Bagaimana langkah selanjutnya dalam menghitung? Setelah kita menemukan A, kita menghitung jumlah batu bata yang kamu perlukan menggunakan rumus deret aritmatika seperti ini. SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurangi 1 kali B. S5 sama dengan 5 per 2 dalam kurung 2 dikali 2 ditambah 5 kurangi 1 kali 2 sama dengan 5 per 2 dikali 4 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 5 per 2 dikali 12 sama dengan 30. Jadi jumlah batu bata yang kuperlukan 30 buah. Ya, jumlah yang kamu butuhkan sebanyak 30 buah batu bata. Setelah adanya contoh soal tadi, apakah semuanya sudah paham? Baik, kalau semua sudah paham, lanjut ya ke sebab yang kedua, yaitu barisan dan deret geometri. Apa itu barisan dan deret geometri? Apa sih perbedaannya dengan barisan dan deret aritmatika? Perlu diketahui bahwa barisan geometri adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap sukunya yang berdekatan. Rasio pada barisan geometri biasa disimbolkan dengan R. Barisan geometri juga biasa disebut sebagai barisan ukur. Contoh lebih mudahnya ya begini. Misal kamu mempunyai barisan 13927. Di barisan tersebut kita bisa lihat antara suku pertama dan suku kedua itu antara sukunya itu berketerusan, memiliki pengali yang tetap yaitu 3. Dengan demikian barisan ini termasuk barisan geometri. Nah,
Kalau barisan ini dituliskan dengan bentuk penjumlahan, namanya jadi deret geometri. Deret geometri itu bentuk penjumlahan dari barisan geometri. Penulisannya sebagai berikut: 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 dan seterusnya. Paham ya bedanya barisan dan deret itu? Oke, mari kita langsung ke rumusnya. Rumus barisan aritmatika. UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Keterangannya, UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio, dan N adalah banyaknya suku. Rumus rasio, R sama dengan UN dibagi UN dikurangi 1. Keterangan, R sama dengan rasio, UN sama dengan suku ke N, UN dikurangi 1 sama dengan suku ke N dikurangi 1. Rumus untuk mencari deret aritmatika. SN sama dengan R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1 jika R lebih dari 1, atau SN sama dengan A 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R jika R kurang dari 1. Kemudian untuk keterangannya, SN sama dengan jumlah suku ke N, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio, dan N adalah banyaknya suku. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan tampilkan sebuah video biar kalian tidak bosan dan lebih paham. Disimak baik-baik ya.
materi pada pagi hari ini Ibu sudah sampaikan. Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan membagikan latihan soal melalui grup WhatsApp kelas. Silahkan kerjakan secara berkelompok. Bentuk kelompok menjadi 2 bagian. Untuk kelompoknya sama saja dengan minggu lalu. Ibu akan memberikan waktu selama 20 menit untuk mengerjakan. Bisa dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silahkan bisa dimulai dari kelompok 1. Dan untuk kelompok lainnya bisa menanggapi, menambah, ataupun menyanggah. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran, Ibu mau ulas sedikit. Hari ini kita tadi belajar apa ya? Ya benar, hari ini kita tadi belajar tentang barisan, deret, aritmatika, dan geometri. Apakah masih ada yang belum paham terkait materi? Baik anak-anak, jika kalian sudah paham semua, dipelajari materinya kembali dan untuk PR-nya silahkan buka buku halaman 170 latihan 2.3. Dikabulkan pertemuan selanjutnya. Ya sudah, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Silakan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You